Yaumul Qiyamah. Alhamdulillah, setelah tadi para penuntut ilmu, santri putri, santriwati, santri putra semuanya mendengarkan pemaparan yang begitu jelas, ya. Paham semua? Coba yang paling lengkap catatannya siapa? Nanti Ustaz kasih mushaf. Nanti diperiksa saja. Cuma sayang banget cuma satu nih. Ya. Baik. Yang paling bagus catatannya untuk materi tadi kasih hadiah. Nanti ada lagi hadiah dari saat ini, ya. Mari kita dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mendapatkan rahmat. Dan di antara adab ketika kita dibacakan Al-Qur'an, fastami'u wa ansitu la'allakum turhamun. Dengarkan dan diamlah agar mendapatkan rahmat. Coba bisa diam semuanya, khusyuk mendengarkan. Ini bukan ruqyah, ya. Karena ruqyah tergantung dari niatnya. Baik, dengarkan karena ini menyangkut daripada materi singkat pada kesempatan ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ
Subhanahu wa ta'ala, cukuplah ini menjadi peringatan bagi kita semuanya. Yang pertama adalah Luqman Hakim mewasiatkan kepada anak-anaknya. Wasiat yang pertama adalah wasiat bertakwa kepada Allah. Wasiat adalah tujuan kita diciptakan, tujuan jin dan manusia diciptakan. Kenapa wasiat ini yang pertama bukan tentang harta, bukan tentang berbakti kepada kedua orang tua, bukan tentang taatilah suamimu, bukan tentang tunaikanlah kewajibanmu yang lain dan yang lainnya. Akan tetapi yang pertama adalah ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Karena ini adalah kunci keselamatan di dunia dan di akhirat. Kunci mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan, kunci mendapatkan ketenangan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa lam yalbisu imanahum, tidak mencampur adukan keimanannya bizulmin, kesyirikan. Ulaika lahumul amru wa hum muhtadun. Mereka itu yang akan mendapatkan ketenangan, kata Allah. Akan diberikan ketenangan. Siapa di antara kalian yang gak ingin sukses di dunia dan di akhirat? Siapa di antara kita yang tidak ingin mendapatkan ketenangan? Apapun tujuan Anda datang ke sini, pasti ujung-ujungnya adalah ingin bahagia. Betul atau tidak? Ingin mendapatkan ketenangan di dunia, lebih-lebih di akhirat. Maka kunci yang pertama adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jangan menyekutukan Allah. Karena menyekutukan Allah adalah dosa yang paling besar. Tidak ada lagi dosa yang paling besar kecuali menyekutukan Allah. Bahkan dosa ini tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala apabila meninggal wafat sebelum bertaubat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni. Yang kedua adalah wasiat yang kedua untuk saya, antum semuanya, adalah berbaktilah kepada kedua orang tua. Berbaktilah kepada kedua orang tua. Para santri yang dimuliakan Allah, anak yang soleh semuanya berbaktilah kepada kedua orang tua. Karena kunci kebahagiaan yang kedua setelah mentauhidkan Allah adalah berbakti kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'budullah, sembahlah Allah, wa la tusyriku bihi syai'an, janganlah menyekutukannya dengan sesuatu apapun, wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tuamu berbuat baiklah. Perhatikan, di dalam tafsir dijelaskan Allah menggandengkan haknya dengan hak kedua orang tua kita, menunjukkan begitu besarnya amalan berbakti kepada orang, menunjukkan begitu besarnya kedudukan kedua orang tua kita. Tidak akan ada anak yang bahagia, tidak akan ada anak yang sukses di kolong langit ini, di atas permukaan bumi ini, apabila dia durhaka kepada kedua orang tuanya. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, celaka bagi seorang anak, celaka bagi seorang anak, 3 kali celaka bagi seorang anak yang apabila mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya dalam keadaan masih hidup, namun dia tidak berusaha untuk berbakti kepadanya. Lihat, tidak ada doa untuk kita dari Rasulullah SAW tentang kecelakaan kecuali orang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ingat,
Doa Rasulullah makbul atau tidak? Doa Rasulullah diijabah atau tidak? Diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pasti. Untuk itu para santri yang dimuliakan Allah, sebelum terlambat berbaktilah kepada kedua orang tua sebelum terlambat. Ustaz, bagaimana saya caranya berbakti kepada kedua orang tua saya? Sementara saya tinggal di pondok, banyak aktivitasnya di sekolah, orang tua saya di rumah. Yang pertama adalah rajin belajar. Anda rajin belajar, rajin membaca Al-Quran, rajin murojaah, bersungguh-sungguh di halaqah, bersungguh-sungguh belajar. Itu adalah bentuk Anda, cara Anda sebagai thalibul ilmi berbakti kepada kedua orang tua kalian. Karena apapun yang Anda lakukan berupa kebaikan, kedua orang tua kalian mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terus mengalir sampai orang tua kita pun berada di dalam kuburan, pahalanya terus mengalir karena perbuatan baik kita. Oleh karena itu jangan sia-siakan kesempatan ini. Ya, mungkin kalian merasa bahwa di dalam ketika sekolah biasa-biasa saja, ya. Namun rasakan nanti, gunakan kesempatan ini mumpung masih di sini. Allah hendaki jangan sampai nanti menyesal setelah keluar dari tempat Anda belajar. Karena ketika sudah kita keluar, terjun di masyarakat, barulah kita merasakan begitu pentingnya ilmu. Kenapa dulu saya tidak menghafal? Kenapa dulu saya tidak ini? Begitu pentingnya. Kenapa? Seorang penuntut ilmu adalah kalian bagaikan mutiara, ya, yang dicari oleh semua orang, yang dibutuhkan oleh semua orang, bahkan semua malaikat dan bahkan semua ikan-ikan yang ada di lautan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kalian sebagai penuntut ilmu. Sahih? Wadih? Jelas atau tidak? Nah, iya, ini berbaktilah pada kedua orang tua. Yang kedua adalah bagaimana cara berbakti kepada orang tua sementara kita berada di sekolah atau di pondok. Yang kedua adalah selalu bersikap jujur. Jujur kalian. Karena kalian datang ke sini belajar adalah amanahnya siapa? Amanahnya siapa? Yang pertama pasti adalah kedua orang tua. Maka yang kedua adalah jujur. Jujur. Catat ini. Jujur. Nah, jujur dalam segala hal, tidak ada kedustaan. Ingat, jujur dalam segala hal, tidak ada kedustaan. Nabi kita bersabda, lazimi kejujuran walaupun di depan matamu kehancuran. Ini tulis dengan tinta emas. Lazimi kejujuran walaupun di depan matamu kehancuran. Tinggalkan kedustaan walaupun di depan matamu kebahagiaan. Ya. Lazimi kejujuran walaupun di depan matamu kehancuran. Tinggalkan kedustaan, kebohongan walaupun di depan matamu keberhasilan. Di dalam hadis lain dikatakan, selalulah berbuat jujur, karena kejujuran selalu menghasilkan kebaikan. Kebaikan akan selalu mengantarkan kepada kebahagiaan, yaitu ke surga. Ustaz ulangi lagi, tulis, kantongin ini pulang. Enggak usah Ustaz panjang lebar, tulis ini. Ini sebetulnya adalah makna hadis ya, dalam hadis Arba'in Nawawi. Lazimi kejujuran walaupun di depan matamu apa? Kehancuran. Tinggalkan kebohongan, kedustaan walaupun di depan matamu keberhasilan. Di dalam hadis lain dikatakan, selalulah berbuat jujur,
Karena kejujuran selalu menghasilkan kebaikan, dan kebaikan akan mengantarkan kepada kebahagiaan, yaitu surga. Ini selalu berbuat jujur. Oleh karena itu, yakni jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian jujur kepada kedua orang tua kita. Bagaimana cara kita jujur kepada Allah Subhanahu wa taala? Adalah merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di tengah keramaian, lebih-lebih lagi ketika sendirian. Ya, ini adalah kejujuran di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang selalu diminta oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah. Ya, meminta kepadamu ya Allah, rasa takut kepadamu ya Allah, baik dalam keadaan apa? Ramai, di tengah keramaian, maupun di dalam keadaan sendirian. Oleh karena itu, angkat kedua tangan kalian di waktu-waktu yang mustajab, memintalah kepada Allah. Ya Allah, aku meminta kepadamu ya Allah, memohon kepadamu, hanya kepadamu ya Allah, rasa takut, baik di tengah keramaian maupun ketika aku sendiri ya Allah. Karena kita hidup di abad 21, di era globalisasi, modernisasi, semuanya adalah pintu-pintu setan itu terbuka menganga dengan lebar. Tidak akan ada yang selamat kecuali orang yang selalu berusaha jujur. Jarang orang yang terselamatkan kecuali hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa jujur. Ya. Karena ini fitnah. Mungkin orang tua kita dahulu merasa berat mendidik anaknya karena suka dicari, ternyata ada di atas pohon ngambil mangga, dicari ternyata di sungai berenang, dicari ternyata lagi main umpetan, dicari ternyata lagi main layang-layang. Kalau sekarang lebih dahsyat lagi, dicari ternyata ada di kamar, kata orang tuanya aman, anak ada di kamar, tapi ternyata dia bermain di dunia maya. Anaknya di kamar, tetapi ruhnya ada di Amerika, ada di Jepang, ada di Cina. Masih mending kalau dia bermain di dunia maya, bermain di sekitar Mekah dan Madinah, ya. Tapi kalau sudah bermain di Jepang, bermain di negara-negara orang kafir, akan terbuka menganga pintu-pintu fitnah, perzinahan di situ. Di mana di situ di dunia maya terlihatlah para bupati buka paha tinggi-tinggi, ya. Terbukalah di situ sekwilda memperlihatkan di sekitar wilayah dada, ya, dan seterusnya. Ini adalah fitnah. Oleh karena itu, perbanyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dia, apakah itu kiai atau siapapun, enggak ada pengecualian. Oleh karena itu, perbanyak memohon kepada Allah Subhanahu, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak akan mampu, melainkan pertama adalah kita selalu berusaha menghadiri majelis-majelis ilmu, ya, bergaul dengan orang teman-teman yang soleh, soleha, kemudian selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan, agar ditetapkan hatinya di dalam ketaatan, agar ditetapkan hatinya di dalam agama ini. Bagaimana dengan kita? Apa kata Rasulullah? Ya musarrifal qulub sabbit qulbi ala dinika, ya Allah yang Maha membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di agamamu, tetapkan hatiku ya Allah di atas ketaatan kepada, mohon kepada Allah ini. Ya, Rasulullah SAW bersabda, kullu bani Adam khata', setiap anak Adam pasti apa? Bersalah, khilaf, melakukan kemaksiatan dan kesalahan. Ingat, wa khairu khata'in, sebaik-baik yang bersalah adalah yang bertobat kepada Allah. Siapa di antara kalian yang tidak pernah berbuat salah? Angkat tangannya. Ya. Siapa di antara kalian
yang pernah bermaksiat maupun di terang-terangan ataupun ketika sendirian, enggak usah angkat tangan, ya. Cukup hati kalian yang tahu dengan Allah. Karena sebesar apapun dosa itu, jika kalian sembunyikan dan bertobat kepada Allah, pasti Allah akan ampuni. Ya, ini bersikap jujurlah di dalam segala hal, dalam setiap keadaan. Para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pesan berikutnya pada Luqman Al-Hakim setelah mentauhidkan Allah, berbakti kepada kedua orang tua adalah perkara sholat, ya. Setinggi apapun ilmu Anda, setinggi apapun nilai Anda, dan sepanjang apapun titel Anda, jika tidak melaksanakan sholat 5 waktu, ya, jika tidak melaksanakan sholat 5 waktu, maka sama halnya kalian seperti orang-orang jahiliyah di zaman Nabi SAW. Karena yang membedakan seorang mukmin dengan orang kafir adalah sholatnya. Jika meninggalkan sholat, tidak sholat, maka sama halnya dengan orang-orang jahiliyah. Nah, orang-orang kafir. Karena sholat inilah kunci supaya kita apa? Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita hidup di era modern saat ini yang fitnahnya begitu besar, ya. Maka sholat 5 waktu dijaga. Kalau ada di antara kita, antum semuanya, santri putri, santri putra, putra putri, yang terlihat sholatnya suka terlambat, sering masbuk, sholatnya susah khusyuk, maka pasti ada masalah di dalam ketaatannya. Mungkin ada dosa yang belum ditobatkan, mungkin ada perkara-perkara maksiat yang disembunyikan. Tapi kalau ada di antara Anda yang selalu istiqomah menjaga sholat 5 waktunya, tepat waktu, tidak suka masbuk, dan selalu khusyuk, berbahagialah kalian, karena Anda adalah yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum semua sudah tahu bahwasanya sesungguhnya sholat ini mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Maka jaga ini para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika azan, udah 10 menit sebelum azan semua berangkat ke masjid. Setelah azan, menjelang iqamah, angkat kedua tangan, ya Allah, aku masih sering bermaksiat kepadamu, ya Allah. Dengan nama-Mu yang Maha Pengampun, aku memohon kepadamu, ampunilah aku, ya Allah. Allahumma inni zalamtu nafsi, ya Allah, sungguhnya aku banyak menzalimi diriku sendiri. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran, kezaliman yang amat sangat banyak, ya Allah. Faghfirli, ampunilah aku, ya Allah. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, karena tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Inilah doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasiat selanjutnya adalah bersabar. Bersabar di dalam ketaatan dan bersabar di dalam menjauhi maksiat. Bersabar dalam melaksanakan perintah dan bersabar di dalam menjauhi larangan. Bersabar dalam ketaatan kepada Allah dan bersabar untuk senantiasa taat, untuk senantiasa menjauhi larangan-larangan Allah dan Rasulnya. Kalau tidak bersabar, ya, maka kalian tidak akan merasakan manisnya iman. Maka bersabar di sini. Para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersabar, ya. Karena jelas kalau kalian hafalkan bahwasanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang senantiasa sabar. Sabar itu apa sih? Artinya menahan diri. As-sabr, ya, yaitu menahan diri. Menahan diri apa? Untuk tidak berbuat sesuatu yang dimurkai oleh Allah, sesuatu yang dilarang Rasulullah SAW. Menahan diri agar tetap istiqomah di jalan
yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah perbanyak berdoa. Tutup dengan doa, perbanyak berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang dapat merubah takdir kecuali doa. Dan tidak ada doa kita yang sia-sia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an." Ini janji Allah. Aku kabulkan permohonan hamba-Ku apabila berdoa. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyelisih janjinya. Innallaha, gimana ayatnya? Innallaha Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Sungguhnya Allah tidak menyelisih janjinya. Siapa di antara kalian yang selalu rutin memohon kepada Allah di waktu-waktu yang mustajab, meminta keistiqomahan, meminta ampun kepada Allah? Siapa di antara kalian? Waktu-waktu yang mustajab kapan? Ketika hujan turun. Ini pas nih. Ya, perbanyak berdoa. Sedikit kita angkat tangan ya. Saya Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Ya hayyu ya qayyum rahmatika astaghfir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Ya Rabbi, ampuni dosa-dosaku ya Rabbi. Ampuni dosa-dosa santri-santriku yang senantiasa masih suka bermaksiat kepada-Mu ya Rabbi. Baik di tengah keramaian maupun dalam keadaan kesendirian, berilah keistiqomahan, jagalah santri-santri kami ya Rabb. Ya, berilah kesuksesan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ketika hujan turun, kemudian ketika sedang berpuasa, kemudian ketika apa? Minum air Zam-Zam. Kemudian ketika kalian safar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatu da'awatin mustajabat la syakka fihinna." Ada 3 doa yang amat sangat mustajab dan tidak diragukan lagi, artinya pasti dikabulkan. Siapa yang bisa jawab 3 doa yang pasti dikabulkan oleh Allah? 1. Ketika safar. Da'watul musafir ketika safar. Wasani. Bagus da'watul maghlub, doa orang terzalimi. Wasalif. Doa bagus. Doa berpuasa. Doa siapa? Orang yang berpuasa. Doa orang yang Berpuasa. doa kedua orang tua untuk anaknya. Ya. Doa kedua orang tua untuk anaknya. Perbaik. Oleh karena itu para santri yang dimuliakan Allah, selalu di waktu kalian itu megang handphone kapan sih? Ketika pulang ya? Megang handphone. Ketika pulang liburan, ketika pulang ke orang tua, ambil tangan kedua orang tua, peluk dia, cium dia, bisikkan di telinganya, "Wahai ibuku sayang, bapakku sayang, maafkan segala kesalahanku. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni dosa-dosaku." Seperti itu. Oleh kedua orang tuaku, doakan aku agar aku selalu istiqomah, ya, di atas jalan yang lurus, siratal mustaqim. Perhatikan, masih siap semua? Masih ada waktu kita. Halo, 1, 2, 3. Siap semua? Siap. Oke, jawab dong. Siap semua? Siap. Ini siap ngapain ini? Ya, baik. Ini Ustaz panggil yang ngobrol tadi, maju ke depan. Yang merasa ngobrol maju ke depan. Ada yang masih ngobrol? Akhwat yang ngobrol coba maju ke depan. Oke, nggak ada ya? Masya Allah. Baik. Di waktu yang Ustaz perbanyak berdoa. Apa kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, bahwasanya
orang yang berdoa seperti orang memanah. Tulis ya, orang yang berdoa seperti orang memanah. Yang pertama, orang yang memanah pasti pasti dia memiliki busur yang kuat. Mestinya dia harus memiliki busur yang kuat. Maka busur yang kuat ketika kita berdoa adalah doa-doa yang Nabi SAW ajarkan. Ingat ini. Oleh karena itu hafalkan doa-doa yang Nabi ajarkan. Yang kedua, bahwasanya orang memanah pasti ada keinginan yang kuat untuk mengenai sasaran. Oleh karena itu ketika kita berdoa harus disertai keinginan yang kuat, pengharapan yang amat sangat kuat agar Allah berikan apa yang kita minta. Ustaz, saya sering berdoa kok saya belum merasa dikabul. Barangkali hati kita itu masih kurang pengharapan. Barangkali doa-doa yang kita panjatkan belum menggunakan doa-doa yang Nabi ajarkan. Yang ketiga, bahwasanya orang yang memanah pasti ada sasaran. Betul atau tidak? Biasanya ada sasaran, umumnya, pastinya. Maka sasaran ketika kita berdoa, hendaklah sasarannya adalah siapa? Bantal. Allah. Sasarannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ada yang lain. Rasulullah SAW bersabda, "Ad-du'a huwal ibadah." Doa adalah ibadah. Baik. Para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustaz tutup dengan pertanyaan dan Ustaz jawab sendiri ya. Karena kalau kalian yang bertanya khawatir Ustaz nggak bisa jawab. Ustaz, bagaimana sih caranya bertaubat? Ini Ustaz, kemarin qadarullah handphone saya, ya laptop saya ya telah ditemukan jalan-jalan maksiat Ustaz. Saya ingin bertaubat, saya menyesal Ustaz. Ya, agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa saya Ustaz. Saya tidak mau meninggal dalam membawa dosa maksiat ini. Satu, ya, meninggalkan perbuatan maksiat tersebut. Ini yang pertama. Ya, meninggalkan perbuatan maksiat tersebut. Yang kedua, menyesali perbuatan maksiat tersebut. Menyesal. Ya. Kalau Allah betul-betul mau, Allah ampuni. Ini menyesal. Yang ketiga adalah bertekad kuat untuk tidak mengulanginya kembali. Dan yang keempat kata para ulama, ikhlas. Ya. Yang pertama aku sebutkan, satu, syarat taubat. Meninggalkan. Dua, Menyesali. tiga, empat, ikhlas. Kenapa sih mesti ikhlas? Karena taubat itu ibadah. Karena taubat itu ibadah. Amalan ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang namanya ibadah tidak boleh. Yang namanya ibadah harus memenuhi dua syarat agar diterima. Satu, ikhlas. Yang kedua, sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yakin sebesar apapun dosa Anda, jika bertobat dengan tiga syarat ini, Allah pasti kabul, Allah pasti ampuni, Allah hapuskan dosa-dosa itu. Walaupun dosa-dosa itu setinggi awan yang ada di langit dan dosa itu sepenuh bumi ini. Yang mengatakan siapa? Allah sendiri. Ya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, wahai anak cucu Adam, law balagha dhunubuka 'ala as-sama'i thumma astaghfartani ghafartu lak." Wahai anak cucu Adam, sekiranya dosa-dosamu setinggi awan yang ada di langit, kemudian engkau bertobat, aku akan ampuni. Walau bali, dan aku tidak peduli lagi. Artinya aku tidak pedulikan dosa pasti aku ampuni. Ya bani Adam, innaka law ataytani bi qurabil ardi khatayhan la ataytani la tusyriku bi syai'a la ataitu bi qurabiha maghfiratan rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan sahih. Sekiranya dosamu sebesar bumi pada hari kiamat engkau datang, kemudian engkau tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, aku akan datang memberikan ampunan sebesar itu pula. Oleh karena itu, ya, perbanyak bertobat, banyak beristighfar ya, dan laksanakan 4 syarat tadi. Allah tidak akan terima jika tidak terpenuhi 4 syarat ini. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan ala ihtimamikum
Ustaz Fauzi mana ya? Ada beliau. Baik, para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian jazakumullah khairan ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Jazakumullah khairan. Ada yang jawab belum? Oke. Ini berapa pertanyaan dari Putra Putri? Mungkin tiga ya. Nah, tiga. Silakan. Dari sisi medis, dari sisi dunia nanti terserah mau nanya. Oh iya, insya Allah. Ya. Di sini langsung ya kayak sisi dunianya yang Yang akun dulu ya. Yang akun. Yang akun dulu. Yang mau bertanya, akun dulu. Silakan atau dicatat pertanyaannya. Yang akun juga sama, boleh? Sama dong. Fauzan mau bertanya? Apa yang boleh? Hah? Belum. Saya mau bertanya. Masa? Yang bisa ngomong. Iya, apa boleh? Berdiri nanya. Boleh. Ayo. Fatul mau bertanya? Siapa? Bertanya. Iya, lagi merangkai pertanyaan. ya silakan. Fatul. Atau dari Ustaz dulu ya pertanyaannya Ustaz. Oke. Baik, untuk Ikhwan. Ada hadiahnya nggak disiapkan? Untuk Ikhwan, sebutkan beberapa pesan Luqmanul Hakim tadi dalam surah Luqman. Ikhwan. Ya, Ikhwan. Ya, betul. Ada berdoa tua, sholat, dalam sholat dan dalam sholat, terus sabar, mendengar doa. Baik, Masya Allah. Barakallah. Nama antum siapa? Kopi. Oke ya. Barakallah. Ini ada hadiah dari untuk akhwat untuk akhwat kita semuanya kata Rasulullah SAW, kullu bani adam khata'. Setiap anak Adam itu melakukan kesalahan, kesalahan, dosa, ya. Dan khairu khata'in atau sebaik-baik yang bersalah adalah yang bertaubat. Sebutkan beberapa syarat taubat. Coba yang pakai apa itu? Warna apa namanya? Meninggalkan, menyesali. Kita dulu sebut nama dulu dong. Nama, kelas berapa? Kelas 10. Kelas 10 ya. Baik. Syarat bertaubat ada 4: meninggalkan, menyesali, bertekad untuk tidak mengulangi, dan ikhlas karena Allah. Barakallahu fiikum. Masya Allah. Nanti doanya nanti hadiahnya nyusul ya. Nanti ada ekspektasi. Baik, sekarang mereka yang bertanya. Tante, dari sisi medis dan sisi dunia. Barangkali ada yang bertanya sama Kak ini, langsung silakan. Ya kuat. Ya kuat.
Bagaimana ini? Hah? Tulis malah. Kita lagi nulis. Right, Pak. Ini dia. Oh, dari sisi medis Mister. Oh ya, silakan Kak Beni. Ini dari ikhwan ya, bagaimana cara berhenti PMO? Dengarkan, kalian bertanya. Silakan. Ini kok saya jadi keingetan debat capres ini? Singkatannya gitu kan ya? Apa? Boleh dikasih tahu PMO itu apa?